Selamat datang di channel Edukasi Bersama. Berita yang menarik hari ini, mengenal 6 tunjangan PNS di luar gaji pokok, berikut besarannya. Dikutip dari kompas.com, profesi pegawai negeri sipil semakin jadi idaman banyak orang. Jaminan masa pensiun, pendapatan stabil, hingga risiko kecil dari pemecatan jadi 3 alasan yang paling sering dijumpai. Pendapatan PNS per bulan bisa dibilang paling stabil dibandingkan profesi lain karena dijamin negara. Selama negara tak mengalami kebangkrutan, PNS tetap menerima pemasukan setiap bulannya. Daya tarik menjadi PNS yakni selain menerima gaji pokok, ada sejumlah tunjangan PNS yang bisa diperoleh. Ini belum termasuk tambahan pendapatan lainnya seperti perjalanan dinas. Berikut daftar tunjangan yang diterima PNS di luar gaji pokok. 1. Tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja atau biasa disebut tukin, lazimnya jadi tunjangan paling besar yang diterima PNS. Besaran tukin berbeda-beda tergantung kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja, baik instansi pusat maupun daerah. Di Indonesia, tukin tertinggi diperoleh oleh PNS Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Tukin PNS DJP diatur dalam Perpres nomor 37 tahun 2015, di mana tukin tertinggi sebesar Rp99.720.000 untuk level jabatan struktural eselon 1 dan peringkat jabatan 26. Tukin terendahnya ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level paling rendah yakni jabatan pelaksana atau peringkat jabatan 4. Contoh lainnya seperti Mahkamah Agung yang menetapkan tukin tertinggi Rp37.360.000 dan terendahnya Rp1.938.000. 2. Tunjangan suami atau istri. Besaran tunjangan suami atau istri diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Disebutkan bahwa PNS yang memiliki istri atau suami berhak menerima tunjangan istri atau suami sebesar 5% dari gaji pokoknya. Halaman berikutnya. Sementara jika suami dan istri sama-sama berprofesi sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satunya dengan mengacu pada gaji pokok paling tinggi di antara keduanya. 3. Tunjangan anak. Sebagaimana tunjangan suami atau istri, tunjangan anak PNS juga diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Besaran tunjangan anak ditetapkan 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk 3 orang anak. Syarat mendapatkan tunjangan anak yakni anak PNS berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, dan tidak memiliki penghasilan sendiri serta menjadi tanggung jawab PNS. 4. Tunjangan makan. Besaran tunjangan makan diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 32/PMK-02/2018 tentang standar biaya masukan tahunan anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018. PNS golongan 1 dan 2 mendapat uang makan Rp35.000 per hari, golongan 3 Rp37.000 per hari, golongan 4 dapat Rp41.000 per hari. 5. Tunjangan jabatan. Tunjangan ini hanya diterima untuk PNS yang menduduki posisi tertentu di dalam jenjang jabatan struktural karir PNS. Artinya, tunjangan ini hanya diberikan bagi PNS di jenjang eselon. Pemberian tunjangan jabatan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang tunjangan jabatan struktural. Besarannya yakni terendah Rp360.000 per bulan untuk eselon 4A, lalu berturut-turut Rp490.000 untuk 4B, Rp540.000 untuk 4A, dan Rp1.260.000 untuk 3A, dan tertinggi Rp5.500.000 untuk eselon 1A.
6. Perjalanan dinas. PNS dikatakan sebagai profesi yang sering merasakan perjalanan dinas keluar kota, bahkan terkadang keluar negeri. Setiap melakukan perjalanan dinas, PNS akan mendapatkan uang saku yang lazim dikenal sebagai surat perintah perjalanan dinas. SPPD ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008, yakni Perpres Nomor 3 Tahun komponen perjalanan 2021, di antara lain uang Perpres harian yang Nomor terdiri 4 dari Tahun uang makan, 2021, uang saku, dan uang Perpres Nomor transport 5 lokal. Tahun 2021, Berikut yakni biaya Perpres Nomor 6 transportasi, Tahun biaya penginapan, 2021. dan biaya sewa kendaraan. Keempat jabatan fungsional itu diantaranya Berdasarkan Pembina Peraturan Teknis Pemerintah Pembendaharaan Nomor 15 Negara, Tahun 2019, Analisis Pengelolaan besaran Keuangan gaji pokok PNS APBN, berjenjang sesuai golongan Analisis dan lama masa Pembendaharaan kerja Negara, dan yang Peranata dikenal dengan Keuangan masa kerja APBN. golongan. Pegawai negeri Berikut gaji sipil yang PNS untuk diangkat golongan 1 ditugaskan hingga secara 4. penuh dalam jabatan Hitungan fungsional gaji dari Pembina paling Teknis rendah Pembendaharaan hingga Negara, tertinggi diberikan tunjangan disesuaikan Pembina berdasarkan Teknis masa kerja atau Perbendaharaan NKG Negara mulai setiap dari kurang bulan. dari 1 tahun hingga 27 Pasal 2 tahun. Perpres Nomor 3 Tahun 2021. Dalam Perpres Golongan Nomor 3 Tahun 1 dari 2021 secara rinci 1.500.000 dijelaskan hingga jabatan Pembina 2.600.000. Teknis Pembendaharaan Negara penyedia Golongan 2 mendapatkan tunjangan sebesar 2 juta 960.000. hingga 3 Kemudian juta jabatan Pembina 800. Teknis Pembendaharaan Golongan Negara 3, Mahir 2 mendapatkan juta tunjangan 500 hingga 4 540.000. juta 700. Dan Pembina Teknis Dan golongan Pembendaharaan 4 Negara dari terampil 3 dalam juta hingga 5 juta 380.000. 900. Dalam Perpres Nomor 4 rekrutmen dijelaskan CPNS jabatan terbaru fungsional berdasarkan analisis data dari Badan pengelolaan Keuangan Nasional keuangan atau APBN yang BKN. terdiri dari Formasi yang dibuka dalam seleksi CPNS analisis pengelolaan keuangan APBN 2019 ahli berjumlah media mendapatkan tunjangan 196.682 formasi. 1.380.000. Rinciannya Kemudian analisis pengelolaan keuangan 37.420 formasi APBN di ahli instansi muda pusat mendapatkan dan 1.100.000. Dan analisis 159.250 pengelolaan di keuangan instansi APBN daerah. ahli pertama 3 mendapatkan formasi besar yang dibutuhkan pada penerima 540.000. CPNS kali ini adalah guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis fungsional.